luistert naar de beste radio. En iyi Türkçe radyo dinliyorsunuz. Ascult cel mai bun radio. Escuchas la mejor radio. Ne kuunnellaan paras radio. A legjobb rádiót hallgatod. T'écoutes le plus bon radio. Du hört jetzt das beste radio. You're listening to the best radio. Radio PPI Dunia. Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih untuk Sobat PPI semua. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih Sobat Siar Juni, menemani Sobat PPI semua di acara spesial nih ya di Radio PPI Dunia. Ada Sobat Siar Juni di sini nggak sendirian. Nanti bakal ada teman-teman, bakal ada narasumber dari PCIM Jerman Raya di program PENA, pengajian online Uni Eropa, dengan temanya hari ini yaitu pembelajaran kebijakan transportasi Jerman untuk Indonesia. Jadi untuk Sobat PPI semua tetap stay tune ya di Radio PPI Dunia, karena hari ini temanya sangat menarik gitu. Jadi buat Sobat PPI semua dan buat pendengar semua, buat kamu yang ada dimanapun, jadi bisa langsung on air ya, bisa langsung bisa langsung mendengarkan di websitenya Radio PPI Dunia di www.radioppidunia.org, atau bisa via TuneIn juga, atau bisa juga buka websitenya Radio Muhammadiyah di www.radiomu.web.id dan juga di www.pcimturki.com. Jadi udah ya, nanti Sobat Siar Juni berhenti dulu ngomongnya. Sekarang Sobat Siar Juni mau memanggil moderator kita hari ini, ada Mas Jamal di sana yang akan membawakan siaran kali ini, siaran pena kali ini untuk Sobat PPI semua. Halo Mas Jamal, apa kabar? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah ya Sobat Siar Juni, undur diri dulu, sekarang dipandu sama Mas Jamal nih. Silakan Mas Jamal. Ya, terima kasih Siar Juni atas kesempatan dan waktunya. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama selamat siang kepada para pendengar setia Radio PPI Dunia dan Radio Muhammadiyah. Selamat siang untuk waktu Jerman dan selamat malam untuk waktu Indonesia. Kembali lagi bersama saya Jamal yang akan menjadi moderator dalam pena pengajian online Uni Eropa edisi kelima bulan Mei tahun 2016. Seperti yang sudah Sobat Juni bilang tadi, tema kita hari ini adalah tentang transportasi. Tapi sebelum itu, saya ingin mengenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Mas Faris. Kalau mau dipanggil secara biasa banget, Mas Faris. Nama lengkap Ahmad Faris Safan Sunaria, asal Bandung, umur 26 tahun. Beliau baru saja menyelesaikan studi masternya di Berlin, S2 Manajemen Perkotaan di TU Berlin, Technische Universität Berlin. Beliau adalah lulusan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung.
Saat ini beliau berkesibukan sebagai konsultan perencanaan transportasi di salah satu perusahaan multinasional Jakarta yang mempunyai proyek saat ini, yaitu salah satunya perencanaan jalan Trans Kalimantan, atau yang kita semua tahu tentang dampak sosial, analisis dampak sosial kereta cepat Jakarta Bandung. Untuk riwayat pekerjaan, beliau pernah selama 3 tahun sebagai junior advisor untuk atau di Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit. Itu kalau bahasa Jermannya apa ya? Bahasa Indonesianya susah ya kalau sekarang diterjemahin. Tapi beliau di situ memiliki jasa untuk ikut membantu proyek reformasi transportasi perkotaan. Sekian saja mungkin perkenalan singkat dari saya. Langsung saja kita sapa pembicara hari ini, Mas Ahmad Faris. Assalamualaikum, Mas Faris. Waalaikumsalam, Mas Jamal. Iya. Siap ya, insyaallah ya. Insyaallah. Untuk diskusi dan membagi beberapa pengalaman kepada pembicara. Iya, saya sudah sepanas Jakarta. Di sini dingin. Lumayan sejuk. Ya, mungkin langsung saja. Mungkin pertanyaan pertama dari saya. Apa sih Mas perbedaan kondisi transportasi di Jerman dan di Indonesia secara umum gitu? Ya. Sebenarnya banyak sekali ya perbedaan kondisi transportasi di Jerman dan di Indonesia pada umumnya. Kita tidak hanya bicara masalah Jakarta, tapi juga mungkin kota-kota yang lain. Dan kalau misalnya kita bicara secara awam gitu ya, hal yang paling kerasa itu adalah macet gitu ya. Kalau di Jerman itu lancar gitu ya, tapi kalau di Indonesia itu relatif lebih macet ya. Bahkan kota Ambon sekalipun yang ada di ujung timur jauh sana, itu juga kota yang macet gitu. Tidak usah lihat dekat-dekat ke Jakarta, tapi kita bayangkan kota seperti Palembang sekalipun itu, saya datang terakhir 2013 itu sudah macet gitu. Jadi itu yang mungkin yang kerasa. Nah, salah satu yang kalau dari segi lingkup perkotaan kita bicara dua ya. Satu dari sisi logistik gitu ya, satu lagi dari sisi angkutan penumpang. Kalau saya bicara masalah angkutan penumpang, bedanya yang di Jerman itu kalau kita baca master plan kota-kota yang ada dan master plan transportasi yang ada, mereka sangat memprioritaskan pejalan kaki. Yang nomor 1 itu kendaraan darurat gitu. Kendaraan darurat itu nomor 1 di jalanan. Yang nomor 2 itu pejalan kaki. Yang nomor 3 itu adalah pengguna angkutan umum. Nah, sedangkan kalau di Jakarta atau di kota-kota Indonesia lainnya, itu justru malah agak aneh. Karena prioritas pertama itu justru ditempatkan sama masih kendaraan darurat, tapi kendaraan pribadi itu menepati prioritas pertama. Baru di bawahnya ada pejalan kaki, angkutan umum, dan lain-lain. Sehingga merupakan hal yang wajar. Kalau misalnya kita lihat kota-kota di Indonesia, itu pada umumnya lebih concern membangun jalan ketimbang membangun trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki, bagi anak-anak, atau fokus membangun angkutan massal. Setiap program-program anggaran yang digulirkan setiap tahun, sebagian besar akan jatuh kepada pembangunan jalan. Dan itu adalah fakta yang terjadi. Berbeda dengan Jerman ya. Jerman kalau kita tahu adalah negara yang hancur lebur dengan perang gitu ya. Kalau kita lihat kota Berlin saja itu baru bisa membangun kembali istana Weimar Republik ya di sekarang-sekarang. Karena memang di tahun-tahun ketika masa rekonstruksi, mereka fokus membangun infrastruktur. Termasuk membangun kembali jaringan U-Bahn. U-Bahn itu kalau kita sebut itu underground train ya, subway. Terus kemudian S-Bahn, kereta layang yang cepat di atas, dan lain-lain. Jadi dari segi prioritas, kalau menurut pandangan saya, hal prinsipil itu yang membedakan, Mas Jamal. Gitu ya. Jadi mungkin para pendengar juga pernah lihat tuh di video di salah satu di jalan tol ataupun di jalan Jerman, kalau ada ambulans lewat itu pada minggir semua Masnya.
itu salah satu penerapan tadi bahwa kendaraan yang untuk lokal itu diutamakan. Betul. Tapi jadi apa yang bisa kita dikondisikan di Indonesia? Apakah kita lebih berorientasi kepada membangun jalan ataupun kita membangun trotoar untuk pejalan kaki yang nyaman, ataupun membangun sarana angkutan umum yang nyaman? Jadi apa kondisi transportasi di Jerman tadi bisa diaplikasikan di Indonesia? Oke, kalau bicara masalah kondisi, sebenarnya kondisi kota-kota di Jerman dulu dengan kondisi kota-kota Indonesia saat ini itu tidak jauh berbeda. Munchen tahun 60-an itu merupakan kota yang macet. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah main ke kota Munchen, Marienplatz itu adalah salah satu kawasan pedestrian yang ada di Munchen. Itu dulu adalah jalan raya yang dilalui oleh mobil gitu ya, dan macet. Namun saat ini Marienplatz itu ditutup khusus untuk pejalan kaki dan panjangnya lebih dari 2 km khusus untuk pejalan kaki. Nah, jadi kalau kita bicara kondisi Indonesia saat ini dibandingkan dengan Jerman itu tinggal sekitar 30 tahun. Dan pemahaman untuk mulai memprioritaskan pejalan kaki dan angkutan umum itu sudah muncul kesadarannya sejak dulu. Sebenarnya di Jerman ketika Jerman Barat itu sempat terjadi suatu skandal. Jadi General Motors mereka membeli perusahaan tram yang ada di Jerman, kemudian mereka dengan sengaja menghancurkan perusahaan tram itu, membuat bangkrut, untuk kemudian dibongkar jaringan-jaringan tramnya agar penjualan bensin lebih meningkat pribadi. Bisa General Motors. Dan itu juga yang terjadi di kota-kota Indonesia juga di tahun 60-an. Soekarno menganggap bahwa tram-tram yang dibangun di zaman Belanda itu merupakan warisan kolonialisme sehingga perlu dibongkar. Dan akhirnya jalan-jalan di Jakarta itu akhirnya dibuat lebar-lebar ya seperti sekarang. Kesannya memang melancarkan lalu lintas, tapi lama-kelamaan itu mengundang orang untuk menggunakan kendaraan pribadi. Dan akhirnya lama-kelamaan macet juga ya. Dan kalau kita bayangkan, kalau kita lihat ya flyover di Jakarta, itu sudah sangat kompleks sekali ya. Jalan tol dalam kota juga sangat kompleks. Kalau kita bayangkan, kalau seandainya itu dibongkar semua, dan dikonversikan dananya untuk membangun suatu jaringan U-Bahn atau subway, tampaknya akan bisa jadi kita sudah memiliki beberapa koridor underground train di Jakarta. Itu yang pertama. Jadi dari segi prioritas kita kesadarannya telat sekitar 30 tahun. Nah, namun ada juga kesadaran yang sebenarnya kita nggak terlalu ketinggalan, yaitu kesadaran untuk mulai melibatkan swasta. Jadi di Jerman sendiri sebenarnya mereka sangat sadar bahwa dana pemerintah itu sangat terbatas. Transportasi itu adalah satu isu yang sangat dinamis dan pemerintah itu sangat kaku. Gitu ya, apalagi pemerintahan Jerman sangat kaku sekali. Termasuk juga pemerintah Indonesia tipe birokrasi yang kaku dan anggarannya juga kaku. Sehingga dana-dana yang ada itu juga kaku anggarannya. Yang kedua, dana pemerintah juga terbatas. Sedangkan tuntutan penambahan infrastruktur itu juga sangat besar sekali. Maka dari itu pemerintah nggak bisa sendirian. Mereka harus sudah mulai melibatkan swasta. Di Jerman tahun 98 mereka mengubah undang-undang transportasi mereka. Mereka mengamandemen salah satu poin di mana di dalam salah satu ayatnya mereka membuka keterlibatan swasta. Dan sejak saat itu U-Bahn atau subway atau bis yang dulu pengelolaannya full dipegang oleh pemerintah, saat ini mulai istilahnya di subkontrakkan ya kepada beberapa Presiden SBY mencanangkan program PPP ya, Public Private Partnership, dan dalam pembangunan Transjakarta misalnya itu melibatkan swasta karena Transjakarta kebanyakan operasinya itu adalah perusahaan swasta, namun mereka dibayar per kilometer oleh pemerintah. Kemudian
dalam hal lain misalnya seperti beberapa perencanaan kereta api di Kalimantan untuk logistik itu juga dibangun oleh swasta, bukan pemerintah. Jadi kalau dari segi kesadaran untuk mulai melibatkan private, kita tuh nggak ketinggalan amat gitu ya. Jadi hanya ketinggalan beberapa tahun dari Jerman. Kurang lebih kayak gitu, Mas Jamal. Oke. Nah, kalau misalkan ada kebijakan-kebijakan baru, itu apa kendalanya? Oke. Nah, ini adalah salah satu hal yang mungkin membedakan dan sangat fundamental antara Indonesia dengan Jerman ya. Sebenarnya kita dengan Jerman sama-sama negara demokrasi. Jadi tidak ada yang berbeda dengan hal itu. Berbeda ketika kita berbicara Indonesia dibandingkan dengan Cina misalnya. Cina dalam membangun infrastruktur, mereka tuh sangat otoriter. Pemerintah pusat itu memiliki dana dan dalam melakukan implementasi itu mereka sangat mudah, terutama untuk pembebasan lahan dan lain-lain karena lahan dikuasai negara. Nah di Jerman sama Indonesia sebenarnya kondisinya lumayan mirip. Kita sama-sama negara demokrasi. Namun ada hal yang sangat mendasar yang saya rasakan, yaitu adalah konsistensi kebijakan. Jadi konsistensi kebijakan ini merupakan salah satu contoh yang menjadi kendala terbesar kita di Indonesia. Sebagai contoh, di tahun era Orde Baru, pemerintah Soeharto memiliki rencana berupa GBHN ya. Kemudian ada rencana pembangunan lepas landas lah, skala lepas landas yang akhirnya ketika reformasi jatuh, beberapa perencanaan yang sudah bagus sebenarnya di zaman Soeharto, ya kita punya sedikit traumatik ya dengan pemerintahan Soeharto, kita tidak akan berdebat dengan hal itu. Namun ada beberapa perencanaan yang cukup bagus misalnya, tapi itu ditinggalkan. Kemudian ketika zaman SBY, dia juga punya program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi ya di Indonesia, yang P3I, sudah dibentuk ke dalam suatu peraturan presiden. Namun ketika presiden berganti menjadi Presiden Jokowi, itu juga ditinggalkan. Nah, saya tidak tahu apakah nanti ketika Presiden Jokowi saat ini punya kebijakan membangun perencanaan tertentu ya. Jadi kalau di Jokowi sekarang dia fokus ke pembangunan tol laut ya, di mana tol laut itu akan didukung dengan pembangunan jalan-jalan di kawasan strategis di pulau-pulau gitu ya, termasuk proyek saat ini. Nah, saya tidak tahu apakah nanti ketika presidennya berganti itu akan ditaruh di tempat sampah lagi gitu ya, terus kemudian diganti yang baru. Jadi ini selalu menjadi kendala. Kendalanya salah satunya. Ya mungkin bukan hanya di bidang ini, di bidang transportasi, tapi juga yang kita tahu di bidang pendidikan pun seperti itu ya. Kesannya. Betul. Nah, ini yang membuat akhirnya investasi yang ingin masuk ke Indonesia membangun infrastruktur menjadi ketakutan. Gitu. Jadi investasi infrastruktur transportasi itu kan investasi yang besar dan mahal dan membutuhkan jangka panjang. Mereka perlu kepastian setidaknya 30 tahun untuk balik modal dan untung sedikit gitu ya. Nah, ketika tidak ada konsistensi dalam pemerintah, ini bisa menjadi berbahaya gitu. Ketika tiba-tiba konsesi dinasionalisasi atau diberhentikan, ini akan menjadi resiko bagi swasta. Kecuali Indonesia mampu membangun semua kebutuhan transportasinya, membangun U-Bahn, membangun S-Bahn dengan dananya sendiri. Ini saya ingin memberikan sedikit contoh kenapa dana membangun jaringan transportasi itu begitu besar ya. Mungkin teman-teman yang di Eropa pernah bayangkan Amsterdam ya. Amsterdam memiliki jaringan tram. Kemudian Berlin, Jerman gitu ya. Munchen itu punya U-Bahn, punya S-Bahn, punya tram gitu ya. Nah, saya ingin membandingkan biayanya. Jadi dengan biaya yang sama, itu ketika kita membangun, ketika Jakarta kilometer gitu. Halo, Mas Faris? Halo, iya Mas Jamal ya. Ada sedikit problem di
jaringan internet. Oke. Suara saya jelas. Tadi tidak terdengar, sempat tidak terdengar beberapa menit. 1 menit. Oh, oke. Kira-kira dari mana saya harus di... Jadi dari biaya yang biaya tadi. Yang biaya. Sebagai contoh, jadi kalau misalnya ada 400 km Transjakarta yang dibangun, itu kalau di-convert atau dipadankan dengan U-Bahn atau kereta subway, itu hanya sepadan dengan 7 km saja. Oke. Dan kalau misalnya dipadankan dengan tram 400 km Transjakarta tadi, biaya yang sama, itu hanya sepadan dengan 40 km tram saja. Gitu. Oke. Berarti akan sangat efisien mungkin ya, jikalau kita berani mengambil atau mendukung kebijakan ya seperti yang Mas tadi bilang, untuk membangun sarana angkutan umum yang alternatif gitu, bukan seperti jalan raya seperti biasanya. Iya, betul. Jadi kita ini bicara ya Mas Jamal? Ya. Oke, saya ingin memberitahukan kepada pendengar mungkin. Jadi kita ini sedikit berbicaranya lingkupannya itu secara untuk transportasi kota saja, tidak transregional, tidak antara kota 1 dan kota 2 gitu. Jadi lebih ke dalam kota. Dan bagi pendengar juga yang sudah mempunyai pertanyaan, bisa menyimpannya dulu. Nanti kalau ada sesi, atau bisa nulis di chat box di website Radio PPI Dunia, atau bisa WhatsApp di nomor yang saya ada di flyer, atau saya sebutkan saja nomornya sekarang, +49 176 415 814 39. Ya, itu saja mungkin. Ya, silakan Mas Faris dilanjutkan. Ya, jadi di kota-kota tertentu sebenarnya jalan juga hal penting ya. Nah, sebenarnya ada salah satu kebijakan yang mungkin agak sedikit salah di Jerman, itu ketika mereka mulai melakukan liberalisasi jalan tol mereka gitu. Jadi kemudian angkutan bus itu juga diliberalisasi. Nah, akibatnya infrastruktur kereta api yang mereka sudah bangun bertahun-tahun itu menjadi tidak menarik lagi karena menjadi sangat mahal sekali. Jadi kalau Mas Jamal gitu pergi dari Gießen atau daerah Frankfurt ke Berlin, itu kan lebih murah menggunakan bis ya. Iya. Beberapa tahun belakang ini. Betul ya. Bisa mungkin cuma 40 euro paling mahal gitu ya. Mungkin kalau dapat murah 17 euro gitu ya. Kalau dibandingkan dengan ICE gitu, kalau kereta cepat mungkin kalau dirupiahkan bisa 2 jutaan ya sekitar itu. Jadi infrastruktur yang sudah mahal itu rata-rata kan jadi agak kosong kalau kita pakai kereta ICE gitu ya. Nah, ini yang mungkin kalau saya pandang agak sedikit menjadi bumerang. Liberalisasi yang Jerman telah lakukan itu tampaknya juga menjadi blunder bagi sektor perkereta-apian. Sehingga misalnya kereta api mereka menjadi sedikit tidak laku, dan beberapa tahun kebelakangan ini dampaknya juga terasa di bidang perkotaan, karena Deutsche Bahn atau PT KAI-nya Jerman itu kan tidak hanya mengurus ICE, tapi mereka juga mengurus S-Bahn di kota-kota. Jadi di Jerman itu pada umumnya kota-kota punya multi operator. Biasanya kalau U-Bahn atau subway train, tram gitu ya, itu dikelola oleh pemerintah kota atau perusahaan swasta kota gitu. Tapi kalau sudah S-Bahn, dia biasanya dikelola oleh pemerintah pusat atau perusahaan pusat seperti Deutsche Bahn gitu. Dan akibatnya kalau misalnya Deutsche Bahn lagi strike, kita nggak bisa menikmati S-Bahn nih. Biasanya kayak gitu ya Mas Jamal? Iya, sepertinya. Ya, seperti pengalaman yang saya alami juga. Oke Mas Faris. Mungkin Mas Faris bisa Mas Faris sudah 1 bulan ini di Indonesia, baru kembali lagi ke Indonesia. Mungkin saya harap Mas Faris bisa memberikan komentar terhadap proyek-proyek pemerintah sekarang yang sedang hit, sedang tren ini,
di contohnya di kota-kota besar Jakarta atau Bandung. Sekedar berkomentar apakah apa yang harus diperbaiki mungkin ataupun gimana gitu. Ya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah punya program yang baik ya. Mereka sudah memberikan program-program prioritas membangun angkutan umum ke dalam RPJMN. Jadi RPJMN itu adalah rencana pembangunan jangka menengah yang tentunya bentuknya adalah satu legal status yang sangat kuat dan harus dilaksanakan, dan turunan nanti berupa anggaran. Dan di dalamnya sudah termuat, kalau saya pegang datanya dari Bappenas, sudah banyak alokasi pembangunan angkutan umum, tapi kebanyakan masih berupa bis ya, berupa bis di kota-kota Indonesia. Dan di Jakarta dan Palembang yang mungkin ada program pembangunan light rail transit, mungkin bentuknya monorail. Antara monorail atau tram saya agak kurang pasti, tapi kalau di Palembang sih bentuknya monorail. Kalau yang di Jakarta dia gabungan antara monorail sama tram gitu ya. Nah, itu sudah ada gitu. Kemudian di Jakarta juga sedang melanjutkan implementasi konstruksi U-Bahn gitu. Nah, ini sangat baik. Nah, tapi di satu sisi pemerintah juga mengalokasikan dana yang sangat besar untuk contoh di Jakarta itu membangun tol dalam kota. 6 ruas tol dalam kota yang sebenarnya hanya akan melancarkan traffic beberapa saat saja, karena menurut saya, pandangan saya adalah sebuah mitos ketika satu kota ingin menyembuhkan kemacetan dengan cara membangun jalan layang. Kita tahu itu hanya memberikan insentif saja bagi pengguna kendaraan pribadi gitu ya. Nah, harusnya kendaraan pribadi ini yang diberikan suatu disinsentif atau dipersulit menggunakan kendaraan pribadi. Jadi sebenarnya kita tidak perlu melarang orang memiliki kendaraan pribadi. Karena sebenarnya kalau di Jerman, rata-rata keluarga memiliki kendaraan itu lebih besar sebenarnya ketimbang keluarga Indonesia yang punya mobil. Jadi kalau di Jerman, orang yang punya mobil intinya lebih banyak daripada orang di Indonesia. Kalau proporsinya kita buat seimbang ya, antara jumlah populasinya. Nah, tapi Jerman lebih nggak macet nih. Kenapa? Karena orang nggak menggunakan mobilnya saat-saat peak hour, terutama saat weekdays. Mereka menggunakan mobilnya hanya saat weekend saja. Gitu. Kalau di Jakarta, mobil digunakan hampir setiap hari. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena yang pertama, harga bensin di Indonesia relatif lebih murah. Jadi kalau saya punya data di sini, harga bensin di Indonesia saat ini itu kan sekitar, kalau yang premium ya, yang bersubsidi, itu sekitar 6.550 atau sekitar 50 sen US dollar gitu ya, atau ya sekitar 50-an sen euro lah ya, kurang lebih. Karena di Jerman harganya? Di Jerman sangat mahal sekali ya. Berapa nih Mas Jamal sekarang update terakhir? 1, lebih ya kalau nggak salah. 1,5 atau ini sekian 1, 1, lebih kan harga, dan harganya berubah setiap hari. Betul kan ya? Kalau di Jerman tergantung provider bensinnya siapa gitu. Itu yang membuat orang pakai mobil punya tapi mahal banget gitu. Yang kedua, orang di sana wajib bayar pajak mobil. Wajib bayar pajak mobil di Jerman, dan yang kedua bayar parkir mahal sekali gitu. Bayar parkir mahal sekali. Itu yang membuat akhirnya orang agak sedikit lemahkan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Beda halnya dengan Indonesia. Harga bensin murah, harga parkir murah, kemudian cicilan juga lumayan murah, ya, dan orang tidak wajib menggunakan asuransi. Akibatnya mobil menjadi lebih murah ketimbang menggunakan kendaraan umum. Iya. Ini menarik Mas. Dari tadi kita membicarakan dari sisi pemberi keputusan, memberi kebijakan pemerintah. Tapi bagaimana kita sebagai masyarakat? Contohnya kalau pemerintah membuat proyek yang angkutan tram, U-Bahn dan lain-lain, percuma kalau rakyatnya tidak mendukung ataupun tidak menggunakan gitu. Jadi bagaimana kita masyarakat harus bersikap jika kebijakannya ke arah seperti itu? Oke. Kan Jadi beda di Jermannya tidak. Masyarakat tidak kenal Mas?
Ya, yang berbeda di Jerman dan di Indonesia adalah di Indonesia contohnya sangat banyak sekali pengguna sepeda motor. Seperti itu. Atau pengguna mobil pribadi setiap hari. Di Jerman hampir tidak ada ya, pengguna sepeda motor. Sedikit lah. Karena kita tidak bisa memungkiri salah satu faktor penyebab kemacetan adalah bukan hanya kurangnya lebar jalan, tapi juga pengguna jalannya sendiri itu. Betul. Nah, kalau dari sisi masyarakat sebenarnya banyak hal yang harus kita kerjakan gitu ya. Sebenarnya gini, masyarakat itu nggak punya pilihan. Masyarakat itu tidak punya pilihan ketika memang infrastruktur yang ada tidak memadai. Sebagai contoh di Jakarta, cakupan wilayah yang terlayani oleh angkutan umum, jadi kita kesatukan ya. Kalau misalnya katakanlah satu itu di Transjakarta itu punya radius 500 meter maaf. Dia menjangkau 500 meter orang sekitarnya. Kemudian katakanlah stasiun KRL dia menjangkau 1 km radius sekitarnya gitu ya. Kemudian kalau Metro Mini, Kopaja dan lain itu sekitar 200 meter sekitarnya. Itu saya hitung. Ternyata dari luas kota Jakarta itu hanya 25% saja wilayah yang dilayani oleh angkutan umum. Jadi betul yang di service 75 dan itu pun dilayani dengan catatan jaringan pejalan kakinya jelek banget gitu. Jadi banyak jalan trotoar yang lubang, jalan trotoar kehalangan PKL, jalan trotoar dipakai parkir, naik turun dan lain-lain. Jadi itu banyak sekali effortnya. Nah, gak usah samakan trotoar di Indonesia dengan di Jerman gitu ya. Jauh banget itu. Istri saya aja sampai stres gitu. Jalan kaki pulang dari Berlin terus tiba-tiba jalan lagi di Jakarta, dia stres banget kayaknya. Akhirnya mau pulangnya ke Bandung. Nah, itu jadi masyarakat nggak punya pilihan sebenarnya, sehingga wajar ketika mereka akhirnya beralih ke kendaraan pribadi karena kendaraan pribadi lebih nyaman. Kemudian, tapi ada beberapa langkah yang sebenarnya juga bisa kita mulai. Jadi sebenarnya dari para orang tua kita kebanyakan bangga ya untuk mengajarkan anak kita bisa segera naik motor, bisa segera menyetir mobil. Itu hampir terasa di semua keluarga Indonesia. Itu saya yang rasakan. Gitu ya. Dan salah satu kultur yang membedakan orang Jerman sama orang Indonesia adalah di Jerman tuh dapat SIM susah banget gitu ya. Jadi saya punya temen, dia dapat SIM itu bisa ngadain party sendiri gitu. Bisa bikin party sendiri ya ketika dia dapat SIM. Dan harga SIM sangat mahal ya. Kursusnya sangat mahal ya. Nah, kalau nggak salah berapa Mas Jamal sekarang harganya ya? 30 juta ya. Ya betul, sekitar 2000 sekian euro kalau di rupiah di sana ya. 30 juta, bahkan dalam standar SIM tertentu harganya bisa 60 juta ya untuk SIM yang komersil. Nah, di Indonesia beda gitu, di harga SIM sangat murah, kemudian perpanjangan SIM juga sangat mudah gitu. Nembak juga apalagi lebih mudah lagi gitu ya. Tapi saya rasa sekarang nembak agak sulit ya. Cuman sekarang tetap mudah gitu, tetap melalui jalan formal tapi sangat mudah, sehingga ya itu sekali lagi tadi secara budaya kita mudah mendapatkan SIM. Dan yang kedua, orang tua kita mengajarkan anak-anak kita untuk menggunakan kendaraan dari kecil. Mereka tidak dibiasakan untuk berjalan kaki dari kecil. Kemudian bangga menggunakan kendaraan umum. Itu yang terjadi. Dan saya agak sedikit tergelitik. Saya pernah datang ke salah satu acara fun bike. Fun bike bertemakan lingkungan gitu ya. Tapi hadiahnya apa Mas Jamal? Coba tebak. Apa? Hadiahnya motor Mas Jamal. Jadi acara hijau, acara ramah lingkungan, tema kegiatannya fun bike, tiba-tiba hadiahnya motor, kan nggak nyambung ya. Gitu. Ini dari secara etis tidak. Oke. Apa lagi ya yang menarik kira-kira yang berbeda dengan antara Jerman dan Indonesia? Nah, salah satu yang menarik dari Jerman Indonesia adalah ini Mas, mungkin kita bicara fenomena Gojek, Uber dan lain-lain mungkin ya. Oh iya. Iya. Jadi di dalam ini ada yang nanya juga, tapi sebenarnya mau saya simpan dulu, tapi temanya tentang Gojek juga. Oh boleh.
Iya, silakan Mas. Kita langsungkan aja berarti kalau gitu. Pertanyaan apa Mas? Iya, pertanyaannya itu, iya gimana komentar Mas Faris ini tentang ojek online? Kan banyak yang pro dan kontra tuh. Iya. Kalau boleh tahu itu yang nanya dari negara mana? Dari Indonesia, dari Jakarta juga. Oh, oke. Oke. Apakah itu salah satu itu bisa membantu mengatasi kemacetan di Indonesia atau bagaimana dengan cara transportasi seperti itu? Ya, jadi kalau dalam kebetulan research master saya itu tentang Gojek. Jadi di TU Berlin. Jadi sidang tesis saya itu adalah Gojek. Oke. Dan saya punya pandangan dan data yang cukup mendalam mengenai hal itu. Dan ini sangat menarik sekali gitu, karena fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia sebenarnya, tapi juga di Eropa dan dunia lain. Tapi mungkin fenomenanya mereka Uber ya bentuknya. Nah, dalam pandangan saya untuk konteks Jakarta, Gojek itu adalah solusi gitu ya. Gojek itu adalah obat. Nah, tapi analoginya begini Mas Jamal. Mas Jamal dokter ya kalau nggak salah. Iya, insya Allah. Insya Allah ya Mas Jamal ya. Saya mudah-mudahan tepat nih menggunakan analoginya. Jadi kalau kita sakit gitu ya, kalau kita sakit kanker katakanlah ya, kemudian badan kita sakit gitu ya. Kanker itu adalah kemacetan ya. Saya analogikan kanker itu adalah sebuah kemacetan. Nah, dan Gojek itu adalah obatnya. Dan Gojek itu bukan obat, bukan kemoterapi gitu ya, bukan kemoterapi untuk menghilangkan kankernya, tapi hanya peredam sakit saja, hanya pereda sakit gitu ya, obat pereda sakit saja. Jadi dia bisa mengobati dalam jangka pendek. Gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara masalah jangka panjang, Gojek itu tidak sustainable gitu ya, tidak punya visi keberlanjutan. Dalam hal ini, misalnya dalam hal lingkungan hidup. Kalau kita bisa ukur emisinya, emisi Gojek itu kan emisi motor ya. Dan Gojek itu technically dia hanya mengangkut satu orang, karena satu orang di depan itu adalah supir. Gitu. Sedangkan emisinya adalah emisi motor. Gitu. Beda dengan analogi saja dengan taksi ya. Taksi yang diisi penuh itu emisinya adalah emisi mobil, tapi diisi oleh 3 orang katakanlah kalau dia penuh gitu ya. Dia jauh lebih sustainable dari segi lingkungan hidup ketimbang Gojek. Apalagi kalau misalnya kita convert bus gitu ya. Emisi bus dengan kapasitas yang lebih besar mengangkut 100 orang lebih gitu ya. Kalau Transjakarta itu kan bis gandengnya bisa mengangkut 100 orang. Dan Gojek hanya 1 orang. Tentu emisinya tidak akan sepadan. Jadi untuk saat ini memang Gojek itu adalah satu solusi. Karena kita nggak punya pilihan, masyarakat Jakarta nggak punya pilihan. Tapi untuk jangka panjang kita nggak bisa selalu bergantung dengan Gojek. Kita harus melakukan suatu investasi yang besar di bidang angkutan umum dan perbaikan fasilitas pejalan kaki. Dan di dalam riset saya menemukan bahwasanya ternyata Gojek itu adalah gap filler. Jadi mengisi kekosongan. Jadi mereka digunakan orang-orang Jakarta, Jabodetabek terutama, untuk mengakses stasiun KRL, terutama misalnya dari rumah ke KRL atau dari KRL ke kantornya gitu, atau ke sekolah ya. Jadi sebagai istilahnya end miles transport gitu ya, atau first mile transport, kayak gitu. Kalau misalnya kita udah punya jaringan jalan kaki yang bagus, sebenarnya kita nggak perlu Gojek lagi gitu ya. Dan sudah punya integrasi angkutan umum yang baik, kita nggak perlu Gojek lagi, gitu sih. Ya, mungkin mau istirahat dulu atau kayaknya ini yang nanya juga berdatangan Mas. Jadi langsung gimana? Bebas Mas Doni. Langsung saja mungkin. Pertanyaan kedua dari Mas Doni di Depok yang bertanya lewat chatbox Radio PP Dunia. Pertanyaan adalah mau tanya kenapa ya kok harga tiket kereta api di Jerman mahal banget ya? Ini dampak dari apa sebenarnya? Kalau kita mungkin enaknya kita
dengan tiket di Indonesia, harga tiket kereta api di Indonesia gitu, relatif mahal mana? Ya, kalau misalnya kereta api antar kota atau antar wilayah nih, dalam kota atau antar kota? Ya mungkin beda ya. Atau di kota Berlin mungkin, dalam kota dulu harga tiket itu bagaimana? Oke. Jadi gini, kalau mungkin saya sedikit menjelaskan kepada para pendengar gitu ya. Jadi kan kalau di Jerman ada beberapa jenis kereta api. Jadi kereta api yang pertama itu adalah kereta api di dalam kota gitu ya. Itu adalah U-Bahn atau subway. Kemudian ada S-Bahn gitu ya, kereta cepat. Bukan kereta cepat sih, Schnellbahn artinya kereta cepat ya, tapi maksudnya bukan kereta cepat. Dia kereta cepat yang lebih cepat daripada U-Bahn gitu, daripada subway. Tapi dia dalam kota. Kemudian ada kereta regional. Kereta regional itu dia menghubungkan satu kota besar dengan kota lainnya tapi di dalam provinsi gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian juga ada RE, dia regional Bahn juga, dia regional train, tapi dia lebih cepat daripada kereta RB atau regional Bahn, karena RE dia biasanya kota-kota kecil tuh di skip sama dia. Tapi kalau RB itu kota-kota kecil dilewati dan diberhentikan di situ. Nah, ada satu lagi kereta cepat gitu ya. Ada dua sih, satu lagi yang express intercity istilahnya. Dia bukan kereta cepat, technically mirip kereta coach ya, istilahnya kalau bahasa tekniknya kereta coach yang ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman pernah naik kereta api Turangga, Mutiara Selatan, kurang lebih IC itu kualitasnya mirip lah dengan kereta api Indonesia. Nah, tapi yang kualitasnya beda itu adalah ICE. ICE itu adalah kereta tercepat di Jerman. Dia kereta tercepat keempat di dunia. Mungkin kalau Indonesia ngerti itu kereta cepat gitu ya, high speed train. Nah, ICE ini sangat mahal karena dia punya kualitas yang sangat tinggi gitu ya. Dan sekarang ingin mengembangkan ICX gitu. Jadi dia itu mencoba menyeimbangkan, dia nggak cepat-cepat karena dia ingin ramah lingkungan juga sih. Dan ingin hemat di bahan bakar. Nah, tapi dia mahal karena memang investasi kereta cepat itu sangat mahal. Kalau kita bandingkan harga kereta cepat di Berlin dengan kereta cepat di Cina, itu tentunya kereta cepat di Jerman lebih mahal karena ada rasio yang berbeda. Teknologi mungkin bersaing ya, kompetitif. Tapi rasio orang. Jadi di Jerman itu istilahnya apa ya? Ikatan pekerja kereta apinya itu sangat kuat dan mereka selalu menuntut ada kenaikan gaji. Itu yang membuat akhirnya komponen biaya menjadi semakin bengkak juga. Dan teman-teman kalau mau tahu, gaji seorang masinis kereta api di Jerman itu rata-rata kalau dirupiahkan ya, itu sekitar 60 jutaan gitu. Dibandingkan dengan 60 juta rupiah. Itu rata-rata ya. Itu rata-rata. Maksudnya harganya berbeda setiap jenis kereta api, tapi itu rata-rata. Nah, dibandingkan dengan rata-rata supir kereta api, masinis kereta api di Indonesia itu sekitar 10 sampai 15 jutaan. Gitu. Iya, berarti Indonesia nggak mahal karena Indonesia diesel, kebanyakan pakai diesel. Itu yang membuat akhirnya kereta api di Jerman mahal. Dan yang kedua adalah kalau untuk kereta api regional antar wilayah itu sepengetahuan saya sih Jerman sudah mengurangi subsidinya. Jadi karena ini Uni Eropa dan Uni Eropa punya standar tertentu, mereka tidak ingin memberikan subsidi kepada kereta api. Subsidi operasional dalam hal ini ya. Tapi subsidi infrastruktur tetap ada karena infrastruktur rel itu mahal sekali. Tapi subsidi operasional itu sudah tidak ada sehingga biaya operasional itu dibebankan sepenuhnya kepada penumpang. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia memberikan dua jenis subsidi. Yang pertama subsidi infrastruktur dan yang kedua ada subsidi operasional. Jadi kalau di Indonesia itu ada istilahnya public service obligation. Untuk kereta api kelas eksekutif, dia harganya mahal karena tidak ada subsidi. Kereta bisnis harganya relatif murah, tapi kualitasnya standar, tapi nggak subsidi tidak ada. Tapi kereta ekonomi ini sebagian besar disubsidi oleh pemerintah, sehingga harganya sangat murah. KRL di Jakarta harganya murah sekali. Kalau misalnya di Eurokan itu hanya sekitar 15 sen euro mungkin ya, sangat murah.
ketimbang harga harian tiket harian di Berlin ya. Di Berlin itu tiket harian harganya 7 euro. Dan di Indonesia 15 sen sekali naik. Kalau di Berlin sekali naik 2. Jadi dan subsidi besar sebenarnya. Oke. Itu Mas Faris. Iya. Mas Faris, ada hal menarik yang saya ingin tarik ke bahasan kita. Halo Mas Faris? Ya. Halo? Mas Faris? Mas Jamal? Ya. Ada hal menarik yang kalau boleh saya ingin tarik ke bahasan kita ini. Salah satunya adalah perusahaan kereta api atau pemerintah itu memberikan semester tiket namanya kepada para mahasiswa dan pelajar. Apakah bagaimana itu kalau diterapkan di Jakarta dan Bandung yang notabene banyak mahasiswa di situ dan pengguna transportasi yang cukup banyak kan jumlahnya? Bagaimana itu? Hal ini pernah diterapkan di UGM, di Universitas Gadjah Mada. Jadi waktu itu Jogja di tahun 2006-an, 2004 sampai 2006-an, saya agak 2008 mereka baru saja membangun Trans Jogja. Nah, pertama, jadi itu belum pakai angkutan umum itu harus berkomuting atau bertransportasi sekitar 1 jam lebih ya, untuk pergi dari satu kan Trans Jogja. Hal yang lain, kalau misalnya motor, parkir motor juga, ya. Kemudian murah. Akhirnya menjadi tidak efektif. Nah, pandangan ya, kebijakan spesial itu adalah yang sangat baik. Andainya dengan catatan kalau infrastruktur utamanya sudah memadai. Jadi contoh mungkin untuk kasus kota Jakarta itu sudah sangat memadai karena lumayan ya, misalnya orang yang KRL di Jakarta udah bagus, udah peningkatan. Jakarta sudah lumayan banyak. Kalau misalnya mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan semester tiket, saya rasa akan cukup efektif dengan catatan kampusnya dekat dengan tapi Jogja, Surabaya, di mana di kota-kotanya ada jaringan transportasi yang memadai, ini akan sangat sulit sekali. Kurang lebih kayak gitu Mas Jamal. Oh iya. Terima kasih. Jadi mungkin untuk para pendengar, semester tiket ini adalah salah satu fasilitas dari universitas yang diberikan kepada mahasiswanya. Contohnya saya di negara bagian Hessen ini, saya cukup membayar 270 euro per semester. Itu salah satu fasilitasnya adalah saya gratis menggunakan bus kereta api di satu provinsi Hessen itu, satu Jawa Barat istilahnya, dan sangat bermanfaat sekali, sangat bisa menghemat banyak untuk mobilitas. Iya, seperti itu. Betul. Lalu ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Yusuf dari Jerman. Beliau bertanya, apakah Mas Faris bisa memberikan info yang terbaru mengenai pembangunan sistem kereta api di Kalimantan, di pulau-pulau lain Kalimantan? Maaf Mas Jamal, agak sedikit terputus. Oh ya,
Apakah Mas Faris bisa memberikan info terbaru tentang pembangunan sistem kereta api di Kalimantan? Di Kalimantan ya? Indonesia. Halo Mas Faris. Ya mungkin ini terjadi lagi problem di masalah koneksi. Mohon maaf kepada para pendengar. Oke, itu tadi maaf banget ya Sobat PPI, sempat ada gangguan koneksi. Jadi ya, sekarang kayak kita break dulu aja. Ini ada lagu nih, satu dari Haddad Alwi featuring Duta Ceylon 7 dengan Insan Utama. Jadi tetap stay tune terus ya di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Tunjukkan jalan kebenaran, baik hatinya, santun perangainya, jujur katanya, kita menyayangi
sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi laisa fil kauni muhallun alayhi iza amanna tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi laisa fil kauni muhallun alayhi iza amanna Radio PPI Dunia. You're listening to the best radio. Stay tuned and enjoy the show. Radio PPI Dunia, suara anak bangsa satu cinta satu Indonesia. Kita kembali lagi nih bersama Pena dan udah di sesi tanya jawab. Jadi kita langsung aja ke Mas Jamal lagi. Silakan Mas Jamal dan juga Mas Faris. Ya, Oke. Di acara Pena pengajian online ini Eropa yang bekerja sama dengan Radio PPI Dunia, Radio Muhammadiyah. Ya. Pertama-tama mohon maaf atas gangguan sehingga diskusi kita sempat terputus. Tapi sekarang saya kembali lagi kepada Mas Faris untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Saya ulangi pertanyaannya. Apakah Mas Faris bisa memberikan informasi paling terbaru tentang perkembangan pembangunan kereta api di Kalimantan? Apakah sudah ada sekarang? Saya jujur belum tahu apakah ada kereta api di Kalimantan. Iya. Oke. Jadi prioritas pembangunan kereta api di Kalimantan itu sedikit berbeda dengan pembangunan kereta api di Jawa. Kalau di Jawa itu fokusnya saya rasa ada pada penumpang ya. Bukan pada logistik. Tapi kalau di Kalimantan itu fokusnya adalah untuk menopang kegiatan industri, terutama kegiatan logistik. Logistik itu kalau mungkin teman-teman yang kurang tahu adalah angkutan barang ya. Nah, sebenarnya ini pola yang sangat strategis sekali karena di Jerman, mengapa harga-harga barang di Jerman itu relatif lebih murah? Padahal komponen-komponennya disuplai dari seluruh Eropa, kemudian dibuat di Jerman, kemudian disuplai ke seluruh Eropa, atau misalnya pabriknya ada di Jerman tapi bahan bakunya ada di negara lain gitu. Tapi kenapa bisa barangnya sangat murah? Karena Jerman itu kalau ngangkut barang, logistiknya itu tidak pernah, istilahnya mereka tidak pernah mengirimkan truk kosong. Jadi truk itu selalu penuh, bolak-balik, sehingga ongkos kirim itu selalu mencapai economic of scale atau selalu murah gitu. Dan barang-barang tertentu itu nggak bikin macet ya. Kalau mungkin di Jakarta tol Cipularang tuh macet banget. Karena isinya adalah truk-truk tronton, isinya yang ngebawa barang. Dan syukur-syukur kalau truknya penuh. Lebih banyak lagi truk yang kosong gitu. Jadi kan kenapa harga barang di Indonesia relatif lebih mahal ketimbang di Jerman? Karena itu gitu ya penyebabnya. Selain ada faktor-faktor industri yang lain gitu ya. Seperti ketidakefisienan skala industri dan lain-lain. Nah, untuk mensiasati hal itu, pemerintah Indonesia
punya strategi bagus di Kalimantan. Jadi mereka itu punya program membangun kawasan industri baru. Kalau mungkin teman-teman yang dari Kalimantan tahu kawasan industri Maloi yang ada di daerah Kutai Timur kalau nggak salah, Kabupaten Kutai Timur atau sekitar Kutai, antara Kutai Timur atau Kutai Barat, saya agak sedikit lupa. Kalau tidak salah Kutai Timur. Jadi kawasan industri Maloi ini akan jadi kawasan yang mengolah batu bara, sawit, dan lain-lain. Jadi visinya sangat bagus sekali. Pemerintah Indonesia ingin agar sumber daya alam kita tidak dikirimkan begitu saja keluar dalam bentuk bahan baku, tapi diolah dulu menjadi bahan yang ada sedikit nilai tambah, sehingga nilai tambahnya bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia. Namun yang jadi persoalan adalah bagaimana transportasi menuju kawasan industri tersebut. Nah, pemerintah punya banyak strategi, salah satunya adalah membangun jalan. Kemudian juga salah satunya membangun kereta api di Kalimantan itu sendiri. Yang di beberapa tahun yang lalu pemerintah di Kalimantan sudah membangun konsorsium baru kereta api Kalimantan gitu ya. Fokus sudah di launching oleh Presiden Jokowi. Hanya saja kendalanya adalah pembebasan lahan sekali lagi. Jadi setahu saya proyek ini agak sedikit mangkrak. Berita terupdate yang saya tahu ya, saya belum tahu lagi ke depannya, tapi agak sedikit mangkrak karena memang tantangan pembebasan lahan yang sangat sulit di Kalimantan. Karena kan kalau misalnya kita ingin bangun rel, kita minimal perlu at least 50 meter ya, at least untuk sempadannya, untuk right of way-nya, dan untuk relnya itu sendiri gitu. Nah ini yang menjadi kendala, Mas Jamal. Nah dan setahu saya masih sangat banyak tantangannya. Namun kalau misalnya proyek ini terlaksana, tentunya akan sangat baik sekali untuk Kalimantan. Ya mudah-mudahan yang bertanya Pak Yusuf dari Desain puas dengan jawaban dari Farid. Iya. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya kita sampai jam 7:30 waktu Indonesia Barat atau 2:30 waktu Jerman, dan kita akan berlangsung. Dan sebelum kita tutup, mungkin Mas Faris bisa menyampaikan 1-2 kesimpulan tentang diskusi kita hari ini. Ya. Jadi mungkin yang membandingkan transportasi kita dengan Jerman ya, dan pembelajaran apa yang bisa kita ambil. Kalau kita lihat dari posisi, sebenarnya kalau kita bicara masalah kebijakan, Indonesia itu nggak ketinggalan banget ya dibandingkan Jerman gitu ya. Memulai gitu. Jadi kita nggak jauh kalau dari segi kebijakan, terutama kebijakan pelibatan swasta. Tapi kalau ketinggalan jauh mengejar implementasi. Jadi tidak hanya baik, tapi bagaimana implementasi yang ada sudah diimplementasikan atau bisa terasa oleh masyarakat. Karena sebenarnya kita tahun 2009 dan Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009 dan Undang-Undang Perkeretapian, sebenarnya di sana sudah disebutkan mengenai visi yang bagus untuk transportasi kita, terutama visi keberlanjutan yang memprioritaskan kendaraan pribadi gitu ya. Kendaraan umum. Nah, tapi kita punya banyak PR nih, Mas Jamal, dari sisi teknologi. Jadi teknologi, Mas Jamal. Kalau dari segi teknologi, ini PR bagi kita semua, terutama bagi kawan-kawan yang sedang ada di Jerman gitu ya. Saya bisa sedikit cerita, Cina tahun sekitar 12-13 tahun yang lalu, mereka belum punya kereta api ya. Mereka belum punya industri kereta api. Tapi saat ini, Cina sudah bisa mengekspor kereta apinya dari Cina ke negara-negara lain untuk digunakan, dan kereta api cepat Cina itu jauh lebih cepat daripada kereta api cepat Jerman gitu ya. Ini mungkin salah satu negara yang bisa kita tiru dari segi kebijakan dan alih teknologi. Dan kenapa kita perlu alih teknologi? Karena tanpa adanya teknologi akan selalu mahal, karena kita ketika kita membeli infrastruktur, kita tidak hanya membeli awalnya saja, tapi juga merawat, kemudian meningkatkan atau mengupgrade gitu ya. Dan kalau misalnya kita tergantung terus sama teknologi
luar tentunya akan sangat mahal. Mungkin kita tidak perlu menguasai semuanya, tapi kita bisa sedikit demi sedikit oleh teknologinya. Misalnya dari segi teknologi sinyal atau untuk membuat bus atau lain-lain, atau suku cadang dan lain-lain. Dan ini tentunya mudah-mudahan semangat buat kita semua ya, terutama teman-teman yang sedang berkuliah di Eropa, di Jerman terutama. Dan saya tahu sekali bahwa teknologi transportasi di Jerman itu adalah satu teknologi yang paling baik di dunia gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa teman-teman pelajari dan tentunya mudah-mudahan teman-teman punya kesempatan untuk bekerja di sana, tapi jangan lupa untuk memberikan sedikit manfaatnya buat Indonesia gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau banyak alhamdulillah itu yang bisa diberikan manfaatnya. Iya, terima kasih Mas Farid. Kita masih punya waktu 10 menit. Boleh saya bertanya secara pribadi atau saya mengajukan pertanyaan? Boleh Mas Jamal, silakan. Sebagai pendengar juga. Oke. Kedua sih pertanyaan. Yang pertama dulu mungkin saya tertarik bagaimana sejarah perkembangan rel kereta api di Indonesia. Secepat mana pertumbuhan rel kereta api, relnya, jalannya itu dari zaman Belanda sampai sekarang. Karena yang historis kan contohnya yang Pulau Jawa kan dulunya yang ini kan Belanda. Iya. PT KAI itu secepat mana gitu membangun jalur baru. Oke. Jadi sebenarnya Indonesia ini memang kebanyakan adalah waris Belanda ya, dan sebagian besar dibangun dengan konsep kerja. Nah, yang jadi motivasi saat itu adalah memang untuk mengirim hasil-hasil bumi ke Batavia. Jadi kereta api kalau di Jawa, di Pulau Jawa, jaringan kereta api itu jauh lebih banyak ketimbang di zaman kolonialisme ketimbang saat ini gitu. Kalau di saat ini tuh jumlah jalur rel kereta api sudah lumayan berkurang karena tertutup oleh permukiman baru dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau di zaman Belanda lumayan banyak karena memang ada demand yang lumayan besar saat itu. Nah, tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga ada di Pulau Sumatera yang jalan kereta api sudah ada. Namun ternyata memang kita tidak mudah ya mewarisi warisan infrastruktur yang sangat mahal, dan akhirnya beberapa banyak yang terbengkalai gitu. Beberapa jalur kereta api ditutup. Jalur kereta api kalau di Pulau Jawa itu yang saya tahu adalah jaringan yang menghubungkan kota Semarang dengan kota Yogyakarta. Jadi Semarang ke arah Solo, kemudian ke Solo ke Yogyakarta, itu putus gitu. Dan saat ini untuk dikembalikan lagi atau dihidupkan kembali sangat sulit. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kenapa dulu Belanda memikirkan kereta api sebagai solusi logistik di Indonesia? Karena mereka sudah sangat sadar bahwa untuk membangun ekonomi yang bersaing, kita membutuhkan kapasitas logistik yang sangat besar, dan kereta api adalah salah satu solusinya. Jadi awal motivasinya sebenarnya di zaman VOC itu adalah logistik. Baru kemudian angkutan penumpang mengikuti, karena saat itu demand atau permintaan pergerakan penumpang tidak begitu besar, Mas Jamal. Ya. Dan pemerintah Belanda juga mau mewarisi beberapa bengkel kereta api yang kemudian salah satunya di Madiun itu bertransformasi menjadi perusahaan industri kereta api gitu. Yang sekarang bernama PT Inka, dulu bernama PT PJKA, sekarang berubah menjadi dulu namanya bukan PJKA ya, saya agak lupa, tapi sekarang namanya Inka aja. Sekarang namanya Inka. Dan Inka sudah lumayan karena mereka sudah bisa mengekspor kereta api ke Bangladesh, ke beberapa negara di Asia Tenggara. Gitu. Ya, menarik. Ya, kita masih punya waktu 7 menit dan diskusi kita ada yang bertanya juga di chat box Radio PB Dunia, Mas Faris. Itu Mas Aulia Rifada
lokasi Pakistan ini tetaplah Mas, yang bisa kita lakukan sebagai pelajar itu apa? Yang notabene kita tidak bisa mengambil kebijakan. Dulu saya pernah dengar itu Mas Ricky Elson, pelopor listrik Indonesia itu bilang pelajar itu kalau bisa ya jangan satu-satu naik motor gitu ke sekolah. Itu mungkin itu yang bisa dilakukan ya. Kalau menurut pandangan saya sih sebenarnya sebagai pelajar, terutama kalau mahasiswa, agent of change gitu ya, mereka kan punya banyak sumber daya. Sumber daya dalam hal ini sebenarnya gini, mereka kebanyakan tidak punya tanggungan ya. Jadi mungkin sumber daya terbatas, tapi nggak ada tanggungan, jadinya lebih fleksibel ketimbang orang yang sudah punya tanggungan seperti saya gitu ya. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah membantu visi transportasi keberlanjutan untuk melakukan satu kampanye. Jadi kampanye bisa dilakukan dalam berbagai macam hal. Misalnya contoh yang kampanye melalui menulis di blog atau ngepost fotografi lucu atau menarik di Instagram yang atas bisa memberikan kampanye bagi teman-teman yang lain gitu. Jadi mempengaruhi teman-teman sekaligus mengedukasi atau membangun acara, misalnya contoh kegiatan bagi ayo untuk tentang pentingnya bertransportasi umum, pentingnya berjalan kaki, berbahayanya menggunakan mobil dan lain-lain gitu. Dan dengan kekuatan yang dimiliki oleh mahasiswa, terutama sumber daya tenaga yang masih banyak ya. Kalau masalah uang sebenarnya banyak kegiatan kampanye yang bisa dilaksanakan tanpa uang, dan kampanye itu nggak mesti demo di jalan, tapi macam-macam, bisa jadi lomba sepeda, lomba jalan, atau datang ke sekolah-sekolah memberikan kampanye. Ini tentunya bisa menjadi salah satu istilahnya kontribusi konkret buat kita semua gitu ya. Dan teman-teman yang ada di luar negeri, yang ada di Eropa, tidak perlu merasa bingung gitu ya, ingin melakukan kontribusi apa, karena saat ini media sudah sangat mudah gitu ya, dan interaksi dari tempat negara studi teman-teman ke Indonesia pun lebih mudah gitu ya. Dan ini tentunya menjadi pakai bareng-bareng kayak gitu, Mas. Ya, terima kasih. Ya, mungkin pertanyaannya sudah habis. Kalau saya lihat dari saya juga sudah disudahkan saja pertanyaannya. Kita sebentar lagi menuju ke akhir bagian dari Radio PPI Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta Satu Indonesia. Ternyata itu tadi pas sudah selesai, tapi ternyata pas pas banget gitu, tadi tiba-tiba Skype call-nya mati gitu ya. Jadi buat sobat PPI semua, itu tadi ya menarik sekali penanya pengajian online Uni Eropanya tentang sistem kebijakan transportasi yang ada di Jerman yang mungkin bisa diterapkan juga gitu di Indonesia. Jadi untuk nanti insya Allah Sobat Siar Juni masih akan nemenin Sobat PPI semua. Jadi jangan kemana-mana dulu, walaupun penanya udah selesai ya. Habis ini ada ada lagu nih, ada dari Gigi dengan Akhirnya. So tetap stay tune terus ya di Radio PPI Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta Satu Indonesia.
Sadana Agung pengen ngucapin selamat ulang tahun buat Radio PPI Dunia yang ke-7. Semoga terus bisa jadi wadah pemuda-pemuda Indonesia yang ada di seluruh dunia. Dan terus program-programnya juga bisa menginspirasi seluruh pemuda di dunia. Terus bisa menjadi wadah buat seluruh pemuda Indonesia untuk terus bisa bersilaturahmi satu sama lain meskipun di berbeda tempat, ya kan? Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-7 buat Radio PPI Dunia. Suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Yeay. Di acara pengajian online Uni Eropa. Mohon maaf tadi ada kendala teknis sehingga komunikasi terputus. Sebelumnya saya cuma ingin menutup sesi kajian pena kali ini dengan mewakili segenap tim pengajian pena. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, tutur kata dan lain-lain. Insya Allah pena berikutnya edisi Juni tahun 2016 jatuh pada tanggal hari Minggu 26 Juni 2016 dengan tema jadwalnya sih temanya kesehatan lagi, tapi jika ada perubahan insya Allah diberitahu secepatnya pada para pendengar setia Radio PPI Dunia dan Radio Muhammadiyah. Mungkin itu saja dari saya. Saya mewakili segenap tim pena mohon undur diri. Insyaallah sampai bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.